Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tugas pelanggaran HAM berat atas pertanggungjawaban komando yang mengatur tentang HAM berat di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM. Dalam buku pelanggaran ringkasan eksekutif laporan penyidikan pelanggaran HAM berat, unsur-unsur pertanggungjawaban komando pasal 42 ayat 1 tentang komando militer, 2 pasukan, 3 komando dan pengadilan yang eksekutif, 4 kekuasaan pengadilan yang eksekutif, 5 tindak melakukan pengadilan yang layak, 6 unsur mental dan material. Unsur material dari pertanggungjawaban komando itu sendiri dapat disimpulkan terjadinya pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu sendiri. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, maka ditentukan fakta dan bukti yang memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa penembakan misterius periode 1947 sampai 1985. Hal ini terlihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok orang yang diduga mempunyai kekuasaan dan wewenang yang berikut oleh penguasa Orde Baru saat itu juga melakukan tindakan penertiban misterius dengan alasan demi menjaga keamanan dan kesatuan negara Republik Indonesia, sehingga dianggap perlu dan penting melakukan sejumlah tindakan pembersihan negara dari sekelompok orang yang diduga telah dan sering melakukan tindakan pidana yang meresahkan masyarakat. Namun, tindakan pembersihan tersebut dilakukan tanpa melakukan proses hukum yang sah, sehingga tidak satupun eksekutif yang telah dilaksanakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan cacat atau hilangnya orang. Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap atau putusan pengadilan yang ingkrah, tim menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa penembakan misterius periode 1942 sampai 1985 tersebut. Dengan terpenuhian unsur-unsur umum yaitu telah terbuktinya adanya serangan yang dilakukan sekelompok orang yang merupakan bagian dari aparat keamanan negara atau TNI dan Polri dengan melakukan penangkapan, penahanan, bahkan kemudian korban yang merupakan penduduk sipil ditentukan mati atau cacat bahkan hilang. Peristiwa ini terjadi hampir di seluruh Jawa, Sumatera, yang tepatnya di Jogja, Bantul, Solo, Semarang, Magelang, Malang, Bogor, Mojokerto, Jakarta, Palembang, dan Medan. Tim kemudian memfokuskan penyelidikan khusus di Jawa, Jogja, dan Jawa Tengah untuk lebih mendalami mengenai peristiwa penembakan misterius di kedua wilayah tersebut. Dalam menemukan hal berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, tim menemukan bukti permulaan yang cukup telah terbukti kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa penembakan misterius 1942 sampai 1945 di kedua wilayah tersebut. Demikian kesimpulan yang saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.